Baik, kita kembali lagi dan ini merupakan sektor terakhir barangkali ya yang akan dihadirkan dan didialogkan, sektor tentang keuangan dan pembiayaan SDM, tenaga kerja dan UMKM. Betul. Kita akan persilahkan kepada orang. Silakan penanya berikutnya. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya Agung dari Kadin Jawa Barat. Ketua Kadin Jawa Barat, Pak. Tadi apa yang disampaikan Bapak mengenai daya saing, mungkin akan saya tanya. Pertama, mengenai pembiayaan pembangunan dan ekonomi nasional berasal dari APBN dan perbankan. Pada sisi lain, APBN sudah terbatas karena subsidi yang sangat besar dan suku bunga pinjaman perbankan sudah sangat tinggi. Saat ini Bank Indonesia terus memperketat sektor moneter sehingga dunia usaha juga surut karena biaya modal yang tinggi. Sementara itu masih banyak bidang strategis yang kekurangan sumber pembiayaan seperti sektor industri hulu, infrastruktur, energi, terutama pembangkit listrik, dan di negara lain pemerintahnya mengambil inisiatif membentuk lembaga pembiayaan seperti bank infrastruktur, bank pertanian, bank industri maupun bank ekspor. Pertanyaannya, adakah program strategis Bapak membentuk lembaga pembiayaan yang kuat sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur industri dan yang berorientasi ekspor dan industri kreatif? Baik, Bapak, terima kasih. Kita langsung berikan kesempatan untuk menjawab. Saya jawab. Benar sekali, dalam rencana kami yang sudah kami tuangkan dalam program aksi kami dan visi dan misi kami yang sudah dilaporkan ke KPU, memang kami sudah canangkan di situ rencana pembangunan mendirikan bank tani dan nelayan, tetapi dengan masukan-masukan dari para pelaku koperasi akhirnya kita ada gagasan sekarang untuk memperkuat menjadi bank koperasi. Kemudian juga ada program-program yang sangat berhasil oleh pemerintah sekarang, yaitu lembaga pengelola dana bergulir. Ini sangat-sangat berhasil dengan dampak yang luar biasa. Uang yang digulirkan jumlahnya hanya 5 triliun, tetapi bisa menghidupkan 12 juta orang dengan ribuan koperasi dan perusahaan kecil menengah. Bayangkan kalau ini diperkuat dari 5T menjadi 20T umpamanya. Kita bisa bayangkan dampak yang luar biasa. Jadi kami sependapat, kami sudah ada rencana bank koperasi, kemudian penguatan lembaga pembiayaan dana bergulir, kemudian juga ada rencana kami yang sudah kami umumkan, pendirian lembaga tabung haji. Karena kita mengirim tiap tahun jemaah haji terbanyak di dunia, 200.000, dan waiting list menunggunya itu 7, 8 sampai 10 tahun. Mereka harus nyetor uang nunggu 10 tahun. Nah ini rencana kami ingin ada lembaga pembiayaan, lembaga tabung haji yang bisa mengelola dana-dana yang begitu besar ini. Jadi nanti manfaatnya calon jemaah haji, calon haji tidak usah jual aset mereka, tidak usah jual sawah mereka tidak usah dijual, ternak mereka tidak usah dijual dan sebagainya. Mereka tabung
setiap tahun. Nah, tabungan ini dikelola dengan baik dan ini juga salah satu sumber pembiayaan yang bisa juga untuk mendukung infrastruktur karena ini jangka panjang, ya kan? Jadi masih banyak cara-cara kita, terutama benar kuncinya tadi adalah bagaimana pemerintah yang baru, yang insya Allah kalau saya terima mandat bersama Pak Hatta Rajasa, kami harus berani untuk meminta dari seluruh jajaran pemerintahan dan partai politik dan masyarakat seluruhnya, kita harus menghemat. Baik. Harus menghemat di segala bidang. Ya. Baru kita bisa punya uang ini kita investasikan di bidang-bidang yang produktif. Baik, kita berikan aplaus. Baik, masih ada giliran satu penanya lagi, kami berikan kesempatan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Hatta. Kita mengenal bahwa di Indonesia struktur dunia usaha kita sangat timpang. Di satu sisi ada pengusaha besar yang larinya cepat sekali, kemudian pengusaha menengah sangat sedikit. Di samping itu ada jutaan usaha kecil dan mikro yang lemah, namun terbukti bahwa mereka penyelamat dalam krisis. Namun usaha kecil dan mikro ini susah berkembang, Pak. Pertama, bunga di bank tinggi banget, berbeda dengan negara-negara sahabat kita. Kemudian udah tinggi nih Pak, akses ke kreditnya juga susah karena butuh agunan yang namanya harus izin usaha, domisili dan sebagainya. Akibatnya mereka susah Pak, karena ke situ aja udah susah sekali. Belum lagi ulah atau perilaku dari sahabat-sahabat kita yang tidak pro UKM. Baik. Nah, pertanyaannya, apa kebijakan Bapak supaya teman-teman kita yang UKM ini paling tidak bisa naik kelas supaya bisa masuk ke pasar global? Terima kasih. Itu dia pertanyaannya, silakan Pak Hatta. Terima kasih. Saya kira di situ peran negara, peran pemerintah, affirmative action untuk melindungi yang lemah dan mengangkat yang di bawah untuk naik ke atas. Pemerataan bukan berarti yang sudah tinggi kita tekan ke bawah, biarlah dia flies. Tapi yang di bawah harus kita angkat ke atas melalui gerakan affirmative action. Ada gerakan sedunia sekarang yang disebut dengan financial inclusion. Jadi kepada para pengusaha-pengusaha pemula, pengusaha kecil, pedagang kaki lima, kemudian juga koperasi, itu jangan lagi berbicara metode mendapatkan pembiayaan dengan perbankan konvensional. Karena begitu datang, mana pengalaman 5 tahun, mana neraca 5 tahun di belakang, that's standard. Tidak bisa disalahkan perbankan kita. Oleh sebab itu, financial inclusion tidak lagi berbicara soal itu. Sepanjang dia berminat berusaha dengan serius, maka tidak perlu lagi ada agunan tambahan. Cukuplah usahanya itu yang menjadi jaminan dia untuk berusaha. Dengan memperluas akses sampai ke pedesaan, saya sungguh yakin bahwa gerakan peningkatan kapasitas usaha kecil menengah termasuk pedagang kaki lima dan koperasi ini bisa kita naikkan secepat mungkin. Kami sungguh meyakini itu. Nah, apa yang harus dilakukan sebetulnya? Tidak cukup financing saja untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bersaing para usaha kecil menengah. Akan tetapi linkages itu penting sekali, membuat satu sinergis antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dalam satu mata rantai supply chains yang baik, saling mensupport. Nah, ini adalah hal yang sangat penting, sehingga ada saling menguntungkan, itu win-win solution. Saya teringat dalam industri, ini masih ada Pak Hidayat di sini, Pak Hidayat, kalau ada satu industri mobil, di bawahnya itu ratusan usaha kecil menengah hidup dari satu usaha, katakanlah mobil tersebut. Ada yang cukup membuat hal-hal yang sangat kecil. Di sini rantai supply chain sini harus menjadi perhatian kita. Yang kedua adalah capacity building, peningkatan kapasitas, kemudian juga aksesibilitas kepada market. Ini juga adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah. Kata kunci pada akhirnya adalah pemberdayaan itu kepada insentif, capacity building, financial
market, dan ini semua adalah gerakan yang saya sebutkan tadi, harus ada affirmative action. Sekarang pemerintah sudah melakukan itu. Dengan KUR lebih dari 100 triliun, lebih daripada 10 juta yang bisa diangkat dengan kredit usaha rakyat tersebut. Saya kira ini kami setuju bahwa harus ada pembiayaan yang betul, lembaga pembiayaan untuk usaha kecil menengah kita ini. Terima kasih. Baik, ya. Sayang sekali tidak terasa selesai sudah sesi dialog tanya jawab kita. Boleh kita beri tepuk tangan untuk para penanya juga jawaban yang diberikan. Pemirsa jangan kemana-mana, masih ada yang kita simpan untuk segmen terakhir. Tetaplah bersama kami. Dari mananya?